Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami membuat video untuk tugas akhir komunikasi pendidikan terkait masalah pembelajaran geografi dan alternatif solusinya. Nah, di sini dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Novrian MPD. Stay tune. Halo guys. Jadi kembali lagi sama aku Sania Khairhaja Ashari. Di podcast kita kali ini kami akan membahas terkait masalah pembelajaran geografi dan solusi alternatifnya. Nah, di sini aku udah ada nih para narasumber cantik-cantik ini guys. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik gak sih? Alhamdulillah baik banget. Mbak gimana nih? Alhamdulillah aku baik juga guys. Alhamdulillah. Untuk lebih jauh lagi, sebelum itu kita meminta untuk kepada narasumber 1 dan 2 ini memperkenalkan diri dulu. Silahkan untuk narasumber pertama. Oke, terima kasih Mbak Sania. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suci Amelia, biasa dipanggil Amel dari mahasiswa Pendidikan Geografi. Wah, calon guru nih guys. Amin. Halo Amel. Halo. Silahkan narasumber yang kedua. Halo teman-teman, saya Suci Ramadhani, biasa dipanggil Uci. Saya mahasiswa dari Pendidikan Geografi. Wah, pendidikan geografi guys, calon guru juga. Suci juga namanya nih berdua. Kita tandain aja ya, Amel dan Uci kita panggil guys. Halo. Halo. Terima kasih sudah datang di podcast aku ini guys. Oke, terima kasih sudah diundang. Oke, kita langsung aja ya untuk masuk ke materi kita terkait masalah pembelajaran geografi dan solusi alternatifnya. Kita tanya satu-satu nih. Dari narasumber yang pertama, Amel, apa aja sih masalah yang sering terjadi dari guru, entah dari guru atau entah dari siswanya terhadap pembelajaran geografi ini? Nah, menurut aku nih Mbak San, terlalu fokus pada hafalan ya di geografi. Jadi pembelajarannya ngelihat huruf terus angka gitu doang sebenarnya. Terus metode pengajarannya menggunakan metode ceramah. Jadi itu juga menambah membosankan bagi siswa. Jadi sehingga nih siswa itu jadi kurang minatnya terhadap pembelajaran geografi. Kayak menonton gitu Iya, ya, menonton belajar. gitu. Ada lagi nggak nih? Ada sih, menurut aku nih perlunya peningkatan bagi kualitas guru supaya pembelajaran geografi nggak menonton terus. Oke. Itu ya kenalan pertama. Kenalan kedua apa sih? Uci ya? Ya, menurut aku nih ya Mbak, aku setuju banget tadi sama Amel. Kalau guru nih suka ceramah, terus siswa jadi cepat bosan gitu ya. Ngantuk ya? Iya. Terus selain hal tersebut mungkin kurangnya media kali. Nah, dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca nih, yaitu jurnal terkait implementasi teknologi pembelajaran geografi di SMA, di sana tuh dijelaskan bahwa guru tuh kurang pandai dalam memakai teknologi. Seperti misalnya ada e-fokus tuh guru kurang pandai untuk memakainya gitu. Selain itu, guru juga kurang dalam penerapan pada materi yang seharusnya bisa dijadikan pada kehidupan nyata gitu. Misalnya ada materi flora dan fauna nih, mungkin siswanya bisa loh diajak untuk ke kebun binatang, ditunjukkan hewan-hewannya gitu. Iya, banyak sekali ya sebenarnya permasalahan tersebut. Tapi itu yang paling kompleks yang sering terjadi pada pembelajaran geografi. Nah, dari permasalahan tersebut nih, ada nggak sih solusi yang baik sekali untuk seorang guru bisa belajar lebih efektif lagi dalam kegiatan pembelajarannya? Dimulai dari narasumber yang pertama. Nah, dari jurnal yang aku baca Mbak San, kan dari metode pengajaran guru tuh biasanya monoton, terus kita sebagai guru atau calon guru harus lebih inovatif dalam
mengambil metode pelajaran atau pembelajaran. Dimana misalnya apa yang cocok nih untuk hari ini dan minggu besok apa gitu. Kita harus memikirkan itu dan juga cara belajar anak. Jadi harus dipantau ya, kayak misalkan satu kelas, kan ada banyak kelas kan. Iya. Di kelas-kelas tertentu tuh pasti ada yang kayak punya ciri khas gitu kan. Tergantung mata pelajaran juga, tema-tema pelajaran juga, gitu ya. Lanjut, Uci. Mungkin dari masalah yang saya sampaikan tadi kan kurangnya media, mungkin guru-guru bisa menerapkan media yang lebih alternatif gitu. Sekarang kan udah banyak media yang canggih ya, kayak Quizizz, Powtoon, terus mungkin guru bisa menampilkan video dari YouTube juga gitu kan. Terus dari kayak penerapan yang kurang tadi itu mungkin bisa siswa diajak ke kehidupan nyatanya gitu, diajak ke kebun binatang atau belajar di luar kelas gitu. Iya sih. Jadi kayak kalau iya banget sih, kayak iya benar apa yang disampaikan Uci tadi. Kayak media itu sangat diperlukan pada zaman saat sekarang ini karena semuanya butuh teknologi ya kan, Uci dan Amel. Iya, Mbak. Media itu sangat penting untuk pembelajaran, Mbak. Iya. Oke. Mungkin cukup. Ada juga nggak sih? Oh, iya. Cini, ada juga nggak sih keterbatasan dari guru dan SDA yang ada di sekolah? Kayak misalnya peta kurang lah, Iya, guru betul. kurang gitu. Iya, Iya nggak betul, sih, Mbak. Mbak? Kita sebagai pernah nih jadi siswa di SMA pasti kayak kok bukunya nggak ada sih, padahal Iya. kita belajar ini gitu. Iya, kayak misalkan kayak peta kan. Kayak peta tuh sebenarnya harus disajikan gitu loh. Kayak aku pernah Ada mikir loh. pernyataan gitu. Iya, benar. dulu aku tuh belajar yang kayak Jakarta itu di mana sih gitu kan, padahal ibu kota loh gitu. Iya. Kayak di ujung gitu, kayak ketukar loh antara Sulawesi sama Kalimantan gitu. Aku dulu kayak gitu karena nggak ada media tersebut. Jadi di zaman ini kita harus bisa ya kan untuk memberikan aplikasi terhadap pembelajaran geografi. Penting banget media, metode gitu. Terus harus ada kelengkapan dari pihak sekolah yang mendukung pembelajaran tersebut. Mungkin kalau nggak ada kelengkapan bisa juga dari memang dari gurunya sendiri ya. Misalnya kayak pembelajaran tata surya nih, mungkin gurunya bisa apa namanya? ngajak murid keluar Iya. nggak sih? Maksudnya tuh kreatif sendiri gitu loh, membuat media sendiri. Mungkin planet ini loh dibuat gitu. Iya. Pakai karton gitu kan. Itu metode kelompok bisa juga Iya. ya kan, kayak disatuin gitu, nanti dipresentasikan. Banyak sih sebenarnya Iya, media-media banget, itu ya. kan, kayak di banyak banget sih menurut aku. Itu tergantung gurunya lagi. Iya, benar banget sih. Karena Udah pembelajaran sekolah, geografi sudah itu sama. menarik banget gak sih? Menarik Ya, harus dikembangkan lebih jauh karena kalau kita lihat kan siswa itu sekarang udah bisa tengok-tengok dari YouTube, belajar dari YouTube. Jadi kayak guru nih harus bisa mengejar itu semua gitu loh. Kalau nggak kita kalah sama handphone nih gitu Iya, kan. intinya Karena sebagai semakin calon guru berkembang ya. harus belajar terus. Iya, benar banget. Gimana ya ini semakin berkembang terus gitu kan. Iya, bener banget lagi. Kayak yang jurnal yang Mbak Uci bilang tadi, perlunya implementasi terhadap literasi teknologi. Itu sumbernya dari Bapak Dion ya? Nah, iya. Benar banget kan. Oke. Nah, bagus banget lagi. Terus, aku mau nanya lagi boleh kan? Boleh. Oke, kita ajak lagi nih ke Uci lah dulu ya kan. Jadi, mau minta nih, apa sih rekomendasi buku, jurnal, atau apapun yang bisa kita pelajari lebih lanjut terkait topik kita kali ini? Iya. Kalau seperti yang sebelumnya saya katakan ya, saya udah pernah baca jurnal dari Bapak Nafrion, yaitu tentang implementasi teknologi pembelajaran geografi di SMA. Wah, Mungkin bisa dikutip di Google gitu, di Google kan. di sana itu bisa kayak mengembangkan ya, Ci? Oke, kepada narasumber yang kedua, apa sih di buku atau jurnal yang sangat direkomendasikan kepada kami? Jurnal yang pernah aku baca Mbak Sam, yaitu jurnal cara memilih strategi dalam pembelajaran geografi oleh Bu Susilawati. Oh. Itu bagus banget Mbak Sam. Wah, sangat direkomendasi ya guys. Kalian bisa cari guys di Google Scholar atau web-web yang menyediakan jurnal atau buku secara e-book guys. Gitu. Oke. Nah, setelah apa yang kita dengar tadi dari dua narasumber ini, kita bisa simpulkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru terhadap
belajarnya dalam pembelajaran geografi. Yang pertama, media pembelajaran, guru yang kurang efektif dalam pembelajaran, dan metode yang digunakan guru itu tidak efektif yang diberlakukan begitu. Nah, solusinya pun sudah diberikan kepada kita semua terkait adanya pembaruan terkait media, ya kan. Terus adanya pengembangan guru oleh sekolah atau dari atas sekali, ya kan, untuk mengembangkan ya atas sekali. Baiklah, hanya itu yang dapat kita sampaikan pada podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Amel, kepada Uci yang telah datang ke podcast aku kali ini. Jika ada kata-kata kesalahan dari aku mohon maaf. Kita tutup aja ya? Ya, gitu aja Mbak. Oke. Makasih ya sudah diundang. Terima kasih sudah datang ke podcast aku ini. Iya, seneng banget di sini. Iya, oke. Next time bisa diundang lagi ya? Boleh dengan tema-tema yang lain kan? Iya. Kurikulum Merdeka sih yang akan kita bahas untuk next project kita. Boleh banget. Oke. Nah, terima kasih kepada dua narasumber ini yang telah datang ke sini dan rekomendasi buku yang telah diberikan tadi kepada kita semua. Saya tutup podcast ini. Jangan lupa untuk